kayak anak aku nih ya, Iya. kan aku suka nanya, Mas di sekolah itu suka jawab pertanyaan gak? Kan kata mama gak usah berebut, jadi biar teman aku aja yang jawab. Ya, nggak itu apa-apa persis juga. anak pertama saya juga gitu. Kayak kalau disuruh apa-apa kayak enggak sih Uta nggak mau. Kalau nggak ditanya, kayak Mas apa. di sekolah tadi belajar apa lupa? Kalau ditanya bekalnya temen, oh tadi temen aku bekal ini mama. Itu sama. Jadi kalau ditanya, Mas Waga pelajaran favoritnya apa? Lunch time sama snack time. Itu bukan pelajaran, mohon maaf, itu bukan pelajaran. Hai Mam, senang sekali saya Nikta Gina bisa menemani Mams lagi semuanya. Seperti biasa dong di podcast Keluarga Siaga Lifeboy. Siapa yang kangen ayah sama podcast kita? Nah di podcast ini mungkin Mams yang sudah mengikuti ya dari perjalanan awal episodenya, kita akan membahas tentang isu-isu kesehatan dan juga masalah-masalah seputar keluarga lah dengan santai. Walaupun kadang-kadang pelik gitu masalah-masalahnya ya. Dan mungkin Mams merasa ada sesuatu yang kayaknya kok berbeda gitu di podcast Keluarga Siaga Lifeboy yang episode kali ini. Karena memang sekarang kita hadir juga di Noise. Boleh tepuk tangan dong? Tepuk tangan. Kita ada di Noise juga. Tapi gak lupa loh, aku selalu mengingatkan buat mam semuanya untuk follow Instagramnya Lifeboy di @lifeboyid. Terus juga subscribe YouTube channelnya Lifeboy ID. Supaya nanti kalau misalnya ada episode baru, mams bisa tahu. Nyalain loncengnya ya, notifikasinya dihidupin biar bisa tahu ya. Oke, halo dokter. Halo dokter Gina. Apa Halo kabar? Mams. Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Makin celing kayaknya ya. Aduh, amin. Iya, dokter kemarin habis sekolah apa sih dok? Aku kemarin ngambil Master of Public Health. Oh, MPH. Atau kalau di sini MPH Di bilangnya. sini Kesmas ya, Kesehatan ya. masyarakat. Iya. Oke. Jadi itu sekolahnya ke Amerika dok. Iya, di Amerika kemarin di Oke. Johns Hopkins. Ih, luar biasa. Dan berikutnya juga ada Mams Inspiratif. Ini mamsnya mungkin kalau misalnya Mams sering nonton sinetron atau mungkin aktif di sosial media pasti tahu sama Mams berikut ini. Ada Mams Donita. Hai, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tuh sama Donita udah kayak kenal dari Donita masih ABG banget. Iya bener. Ya ampun. Pertama kali aku main sinetron tuh sama Gina. Iya. Iya, beneran. Sekarang udah goodness. jadi ibu 2 anak, bener ya? Betul. Ih, Masya Allah, luar biasa. Pokoknya hari ini kita akan ngobrol tentang seputar olahraga ya. Kalau dokter Messi anaknya umur berapa? Umur 5, mau 5 sama 3 tahun sekarang. Mau 5 sama 3 tahun. Berarti semuanya masih di TK PAUD ya sama TK. Iya. Kalau Donita? Mau 8 sama mau 6 tahun. Jadi SD. 7 sama 5 ya. SD sama TKB. Oh, SD kelas 2 oke. sama TKB. Oke, nah kebetulan kan kita ngobrolin seputar olahraga gitu ya. Kalau anak-anaknya dokter Mesti sama Donita sekarang udah aktif atau gemar berolahraga gak sih? Dari mana dulu nih, dokter dulu, aku dulu. Boleh. Dokter dulu. Donita dulu boleh, silakan monggo. Anak aku bukan terpaksa sih, dianjurkan, disarankan, disuruh sama dokternya untuk olahraga karena berat badannya lumayan. Oh, kaum gemoy lah Ya, kalau kata kaum anak gemoy. zaman now Jadi ya. kalau misalnya buat yang lihat, ya ampun lucu banget. Awalnya lucu, lama-lama panik karena dokter udah kasih notis kalau sebenarnya kalau untuk anak umur 7 atau 5 tahun ini tidak bisa kita bilang diet kata Iya. dokternya. Oke. Jadi kita pantau aja makanan yang kurang bermanfaat nggak usah dikasih. Iya. Tapi kita banyakin aktivitinya. Jadi anak aku tuh kalau setiap sore tuh di depan rumah basket Iya. atau kalau nggak main bola. Oke. Terus sama dia seminggu 1 sampai 2 kali tuh ada taekwondo, ada kelas taekwondo gitu. Oh, jadi udah banyak dong ya olahraga, udah basket, bola, terus abis itu Kalau basket sama bola sendiri sih di rumah. Oh, Kalau yang main. ikut yang beneran Taekwondo. itunya taekwondo. gitu. nggak mau ikut macam kayak gulat atau apa gitu. Satu-satu ya. Ibu. Kali itu mengeluarkan kalori lebih banyak lagi gitu. Ini juga enggak ya? lumayan kok buat Oh, kita iya, yang iya. nemenin juga kan ikutan lah jadinya Ikutan, gitu. oke. Jadi itu dua-duanya. Dua-duanya kebetulan. Dua-duanya ikut taekwondo dan kalau kayak di rumah Iya, main bola karena sama basket yang gitu. dapat
notes dari dokternya kebetulan dua-duanya juga. Oh gitu. Kelihatan sekali di Instagram ya. Iya. Anaknya pada gemes-gemes ya. Padahal ibunya sama bapaknya kayaknya ramping loh. Enggak juga sih, waktu kecilnya kita gemoy juga kok. Oh gitu. Oke, baik. Kalau dokter Mesti? Kalau anak-anakku kebetulan dari bayi baru lahir udah mulai olahraga loh. Oh iya. Apa tuh dok? Olahraga bayi. Tummy time. Oh, Karena oke. ternyata banyak yang belum ngeh Iya. bahwa dari rekomendasi AAP IDAI, bayi lahir pulang sehat harus mulai olahraga, yaitu tummy time. Jadi boleh langsung ditengkurupin, karena dengan dia tengkurup kan tuh capek ya, Iya, kayak push up, betul. otot-otot badannya tuh kuat gitu. Iya. Jadi cepat juga nanti jadi merangkaknya bagus. Mostly yang anak tummy time mau merangkak. Merangkak itu memang gak wajib, tapi kalau kita merangkak itu kan capek banget ya. Iya Itu betul. namanya olahraga, udah koordinasi keseimbangan, penglihatan, badan juga balance gitu. Dan sekarang mereka lagi hobi main sepeda. Anak yang pertama udah bisa main sepeda roda 2. Wih, keren. Emaknya aja gak bisa main sepeda. Serius? Aku gak bisa main sepeda. Ya jadi awalnya mulai mainnya push bike gitu. Oke. Jadi untuk balancing tuh bagus. Nah jadi kalau rekomendasi dokter anak itu sebelum 6 tahun bahkan dari bayi itu harus aktivitas fisik olahraga minimal 30 menit. Sehari, Bahkan dok? dari bayi baru lahir, iya sehari. Jadi bayi lahir tummy time nggak langsung 30 menit taruh bek gitu. Jadi misalnya 5 menit udah owe nangis, angkat lagi. oke. Nanti siang taruh lagi gitu. Jadi sehari itu 30 menit gitu. Oh, berarti rekomendasi dari dokter untuk berolahraga itu adalah sedari lahir ya? Sedari lahir, betul. Dan definisi olahraga di sini bahkan sebenarnya lebih bergerak bebas dan aktif. Jadi bukan olahraga yang ikut aturan tertentu. Karena biasanya anak di bawah 3-4 tahun belum mau ngikut aturan. Jadi ketika anak 2 tahun gitu, terus kelas aktivitas sepak bola misalnya, tapi harus terarah banget, anaknya gak mau ngikutin, emaknya frustasi gak sih? Kayak emaknya ngomel, ikutin dong itu kata kunci yang bener dong, yang bener gitu pasti biasanya. Iya, anak gue, jadi kan emaknya langsung overthinking, ini anak gue ada masalah ya, ini anak gue ADHD ya misalnya kayak gitu. Padahal kan ya memang rentang fokus anak usia dini itu usia dikali 2-3 menit. Jadi misalnya anak usia 2 tahun ya fokusnya emang cuma 4-6 menit. Oke. Jadi sebenarnya masalah yang kita ini adalah terkadang kurang sabar sama ini ekspektasi kita ketinggian. Betul. Ekspektasi mak-mak masa kini tuh tinggi-tinggi banget. Sama kurang pengetahuan. Itu. Gitu. Jadinya soto itu. Makanya Mams, ada gunanya mendengarkan podcast Keluarga Siaga Lifeboy, karena tadi dokter Mesti juga bilang bahwa rentang konsentrasi anak itu adalah dikali 3 ya dok? 2-3 menit 2-3 kali usia. menit. 2-3 menit kali usia. Berarti kalau umur 6 kira-kira 12 menit sampai 18 menit gitu. Ini luar biasa loh ya. Kita baru tahu ya. Bener. Iya lagi. Bahkan ya dewasa pun rentang fokusnya tuh juga studinya dewasa itu bahkan maksimal banget 45 menit. Makanya waktu aku kuliah di Amerika itu setiap 45 menit pasti break. Gak mungkin lanjut kuliah 2 jam gitu. 4 jam tuh gak ada. Dulu saya sekolah kedokteran 1 mata kuliah bisa 2 jam di kelas. Iya, betul banget, Pantes fokus saya suka kemana-mana ya. Berarti gak salah ya dok ya. Kembali lagi olahraga itu mindsetnya harus menyenangkan untuk yang melakukan juga kan. Jadi kita lihat misalnya nih kayak anakku waktu itu aku masukin sepak bola. Setiap mau les sepak bola harus dibujuk dulu, ayo semangat, kayak butuh effort banget gitu. Setelah dicoba mungkin konsisten, kita coba 2-3 bulan. Coba deh kita cari yang lain, kamu mau coba apa gitu. Oh ternyata sukanya basket gitu. Pas basket gak harus dibujuk. Jadi kembali lagi setiap anak pasti punya minat yang beda. Dan tugas orang tua untuk bantu nih identifikasi. Oh anakku sukanya basket, oh anakku sukanya gimnastik. Ketika ikut gimnastik, hari ini ada gimnastik gak? Oh ada sih, bisa sih ada gitu. Jadi taunya minta tiap hari gimnastik gitu. Jadi ketika seseorang menyukai melakukan suatu hal, pasti dia akan mau punya usaha lebih jauh, effort lebih jauh, dan hasilnya pasti akan lebih optimal. Dan dia gak perlu beban. kayak dipaksa gitu Benar. Nah kalau anak yang nggak ada jiwa kompetisinya kompetisi, dok, gimana kayak anak aku nih ya, kan aku suka nanya, Mas di sekolah itu suka jawab pertanyaan gak? Kan kata mama nggak usah berebut, jadi biar teman aku aja yang jawab. Nggak apa-apa juga. Anak pertama saya juga gitu. Kayak kalau disuruh apa-apa kayak enggak sih Uta nggak mau. Kalau ditanya Mas
di sekolah tadi belajar apa lupa. Kalau ditanya bekalnya temen, oh tadi temen aku bekal ini mama. Itu sama. Jadi kalau ditanya Mas Waga pelajaran favoritnya apa? Lunch time sama snack time. Itu bukan pelajaran, mohon maaf, itu bukan pelajaran.